Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Yanti, bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Mohon maaf izin waktunya sebentar ya Bun. Saya ingin bertanya-tanya mengenai kasus yang pernah terjadi, yang pernah Ibu selesaikan, yang pernah Ibu pengambilan keputusan di sekolah ini apa aja Bunda? Baiklah, kalau berbicara tentang kasus, memang di sekolah banyak, tapi saya akan angkat kasus kelas 6. Bahwa setiap tahun kelas 6 itu selalu ada di sekolah kita, yaitu yang namanya kegiatan akhir tahun. Nah, kegiatan akhir tahun ini tentunya melibatkan sekolah ataupun orang tua murid, terutama dalam hal ini adalah Korlas yang bertanggung jawab menjembatani antara sekolah dengan kelas tersebut. Nah, itu ada kasus begini Bu Yanti. Korlas kelas A menginginkan bahwa kegiatan akhir tahun dilaksanakan di sekolah dengan menampilkan berbagai macam kreasi anak-anak yang selama ini sudah dibimbing, sudah dilaksanakan di sekolah, termasuk ada yang namanya market day. Nah, kemudian Korlas yang kelas B menginginkan kegiatan akhir tahun itu sebagai bentuk pelepasan rasa penat, rasa lelah, dan ingin dilakukan di luar sekolah, yaitu dengan acara jalan-jalan seperti itu. Nah, ini adalah dua kasus yang sebetulnya kalau dilihat untuk kelas A itu juga bagus, kelas B juga bagus. Tetapi kita sebagai kepala sekolah harus berpikir mana kasus ini yang memang tidak menyimpang dari aturan dinas dan mana kasus ini yang menyimpang dari aturan dinas. Nah, dalam hal ini kita dihadapkan dua dilema, yaitu dua-duanya positif, baik yang A maupun yang B itu positif. Seperti itu kasusnya Bu Yanti. Baik Bunda, kemudian bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kalau melihat dari kasus tadi, yaitu kegiatan akhir tahun, itu masuknya kepada dilema moral ya, atau dilema etika. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena apabila kasus tersebut merupakan nilai kebenaran di antara kedua belah pihak, maka kasus tersebut disebut dengan dilema etika. Dilema etika kelas A itu memang bagus untuk menampilkan kegiatan anak-anak, kemudian apa yang selama ini sudah kita kerjakan ditampilkan di akhir tahun. Kemudian yang kelas B juga bagus karena selama ini 1 tahun ini kita belajar, kita capek, anak-anak juga butuh butuh refreshing, butuh hiburan, guru pun butuh hiburan. Tapi kan kalau kita perpisahan itu keluar, itu sebetulnya kita sekarang belum ada izin, baik itu dari dinas ataupun dari Sudin, karena kegiatan akhir tahun hanya bisa dilakukan di sekolah tersebut. Seperti itu Bu Yanti. Baik Bunda, kemudian bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bunda jalani, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama seperti tadi, benar melawan benar. Itu bagaimana caranya Bunda? Nah, caranya adalah pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus tadi, yaitu tentang kasus kelas 6 kegiatan akhir tahun. Saya mengambil prinsip begini, berpikir berbasis peraturan. Artinya apabila kelas 6 itu memang dilaksanakan
di akhir tahun kegiatannya di sekolah itu mengandung nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak. Kemudian ada silaturahmi dengan orang tua, udah pasti anak-anak bakatnya lebih berkembang, keberaniannya juga. Kemudian banyak hal-hal yang bisa kita edukasi kepada anak-anak, misalnya dengan adanya market day, anak-anak itu teredukasi bagaimana dia bisa mengusahakan nilai ekonomi, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan orang. Nah, itu adalah hal-hal kebenaran atau etika-etika yang memang ada di kegiatan itu. Tetapi kalau yang kita kelas 6 misalnya keluar dengan berpiknik atau jalan-jalan. Nah, ini kalau kita lihat, pertama resiko besar, yang kedua memang kita tidak diizinkan untuk kegiatan di luar karena beresiko tinggi, banyak kecelakaan, lagi habis musim COVID belum berhenti sepenuhnya, kita masih banyak anak-anak yang kadang suka terlihat batuk-batuk kesana sini. Nah, atas pertimbangan itulah maka sekolah harus bisa mengambil suatu keputusan, yaitu dengan berpikir berbasis peraturan. Jadi dengan kata lain, kita mengikuti aturan yang ada lah supaya aman, gitu Bu Yanti. Iya Bunda. Baik Bunda, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Sebetulnya sih prosedurnya simple ya, kadang kita hanya berdasarkan nalar aja gitu. Yang namanya kasus, ada suatu kasus di sekolah, berarti kita harus mengenali kasus itu, kenali dengan baik ya terhadap kasus yang ada. Kalau kita sudah mengenali kasus yang ada, maka kita harus tahu siapa sih pelakunya gitu. Di balik itu tentu ada dukung mendukung, misalnya kegiatan tadi, kegiatan kelas 6 di akhir tahun, mesti ini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita kepala sekolah harus tahu tentang kondisi tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang adalah kita catat, kita inventarisir terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kita dengan berpikir kepada aturan, maka kita menguji kalau ini benar ataukah salah, kalau begini benar ataukah salah gitu. Kemudian kita juga melakukan kegiatan, kalau ini benar ini salah, lalu bagaimana kita solusinya gitu. Tentu kita harus mengambil suatu keputusan atau resolusi yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah mengkaitkan antara kasus yang ada, kemudian mengkaitkan dengan aturan yang ada, maka kita bisa mengambil suatu keputusan, kemudian dengan mengambil masukan-masukan atau saran-saran yang terbaik, kedua belah pihak tidak saling tersinggung, tetapi kreativitas, inovasi kegiatan itu tetap berjalan gitu. Jadi sekolah mengambil keputusan dengan bijak, bekerja sama dan berkolaborasi, tidak ada yang ketersinggungan keduanya, dengan memahamkan dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kita kasus yang tadi kita ambil keputusan, yaitu dilaksanakan di sekolah mengikuti aturan yang ada, orang tua juga paham dengan aturan-aturan yang ada, sehingga bisa melaksanakan secara enjoy kegiatan akhir tahun. Kemudian kita merefleksi ya, oh ternyata dengan adanya komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu kegiatan yang baik tanpa timbul kemarah-marahan atau selisih paham. Nah, itulah perlunya ada komunikasi, itu sebagai bentuk refleksi dari suatu kasus yang ada. Mungkin gitu ya Bu Yanti ya. Iya Bunda, bagus sekali. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bunda anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Untuk kasus dilema etika yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melakukan apa ya, kalau saya itu analisa atau melihat sisi baik dan buruknya terhadap kasus tersebut. Misalnya dengan seperti tadi kita ada kasus, kemudian kita identifikasi ya, kemudian kita sosialisasikan terhadap permasalahan, apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian kita juga terhadap permasalahan itu kita juga harus berani ambil sikap, mensosialisasikan, mencari jalan tengah. Kemudian kita publikasi, kita bekerja sama dengan orang tua, dengan sosial yang tepat terhadap peraturan yang ada dan terhadap kasus-kasus yang ada, sampai kepada kita itu diidolakan oleh orang tua. Oh, ternyata sekolah itu bisa menjembatani dari dua perbedaan. Yang satu adalah mengarah kepada kegiatan yang sebenarnya, dan yang satu adalah kegiatan yang sama-sama benar dan itu dibutuhkan, tapi tidak ada aturannya. Seperti itu, Bu Yanti. Iya, Bunda. Kemudian tantangan apa saja yang selama ini Bunda hadapi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Iya, tantangan pastinya ada ya. Tantangan itu biasanya dalam mengambil keputusan, kita kadang ragu-ragu, kadang-kadang bagaimana ya, apakah ini nanti bisa diterima, apakah ini tidak bisa diterima. Tetapi dengan pendekatan emosional, sosialisasi yang benar, komunikasi yang baik, nah keputusan bisa diambil secara tepat. Baik, kemudian apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau jadwal, pasti yang namanya kepala sekolah punya target khusus ya. Bagaimana melihat sisi kasusnya. Kalau sisi kasusnya itu mungkin ringan, bisa diperlukan waktu seminggu, ya kita selesaikan seminggu. Tetapi apabila kasus itu memang agak rumit, butuh waktu, butuh pemikiran, butuh keputusan, butuh data-data yang harus kita pelajari sampai kepada kita mengambil keputusan, ya bisa 1 bulan. Tapi kalau diusahakan tidak lebih dari 1 bulan, karena semakin cepat menyelesaikan suatu permasalahan, maka semakin bagus dalam memanage sekolah atau sebagai manajerial di sekolah. Iya, Bunda, bagus. Kemudian selama ini adakah yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan? Ya, namanya lembaga ya, lembaga pendidikan atau sekolah negeri. Tentu kepala sekolah itu bukan seorang yang super power, bukan. Tetapi kepala sekolah itu harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, dengan staf yang lainnya atau guru senior yang memang saya anggap bisa diajak kerjasama untuk membantu memecahkan kasus-kasus yang ada atau permasalahan yang ada, sampai kepada kita menganalisa atau menganalisis kalau kita mengambil keputusan ini plus minusnya seperti apa, lalu kita berani mengambil risiko terhadap keputusan yang sudah diambil. Jadi tentunya sangat diperlukan. Jadi yang namanya stakeholder sekolah itu semuanya berfungsi. Iya, Bunda. Kemudian dari berbagai kasus yang telah Bunda hadapi, apa sih pembelajaran yang menurut Bunda paling berkenan di hati Bunda yang bisa di-sharing, dibagi kepada saya, Bunda? Kalau berdasarkan kasus tadi ya, Iya. kasus kelas 6 itu ada 2 keinginan yang berbeda dan itu sama-sama baik. Iya. Tapi sebagai kepala sekolah itu harus bijaksana mengedukasi kepada orang tua murid, khususnya orang tua murid kelas 6,
bahwa kegiatan akhir tahun itu dilaksanakan seperti ini, bagus. Dilaksanakan seperti ini juga bagus. Tetapi kalau yang seperti ini tidak ada risiko bagi sekolah, tapi kalau yang ini ada risiko karena tidak diizinkan oleh dinas ataupun sudin, karena mengingat alasan-alasan seperti bahaya, kecelakaan, takut ada terjadi sesuatu yang tidak ingin kita inginkan, dan sekarang lagi awal-awal masuk. Jadi kalau misalnya kita keluar bahaya, mungkin COVID masih ada, kemudian bahaya-bahaya yang masih mengancam atau berbahaya untuk kita semua, jadi lebih baik kita tiadakan gitu. Jadi ternyata dengan adanya komunikasi, dengan adanya kolaborasi dan sosialisasi itu membawa hasil keputusan yang bagus, bisa diterima, dan keharmonisan sekolah dengan orang tua terjalin dengan baik tanpa ada masalah. Itu yang bisa saya sharingkan kepada Bu Yanti untuk kedepannya. Ada lagi? Baik Bunda, terima kasih, sudah cukup, sangat jelas sekali Bunda menjelaskan tentang kasus dan cara pengambilan keputusannya. Semoga saya bisa menerapkan di kemudian hari. Terima kasih ya Bunda ya atas Amin, masukannya. amin, sukses untuk Bu Yanti.